Amsal Fatsal yang keempat, kita akan membaca ayat berapa sekarang? Saya tanya ayat berapa? Ada yang bilang ayat 12, ada yang bilang 16, yang mana betul? Ya, kita membaca Amsal Fatsal keempat dan kita baca ayat ke-17. 1, 2, 3. Karena mereka roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Di dalam bahasa Inggris dikatakan bukan roti kefasikan, tetapi roti kejahatan. For they eat the bread of wickedness, roti kejahatan. Kalau pakai ness itu jahat sekali. Ya, wicked saja sudah jahat. Pakai ness itu sangat jahat. Boleh kita katakan sangat jahat sekali. Mereka makan roti kejahatan dan minum anggur dari kekerasan. Violence itu kekerasan. Siapa yang disebut mereka ini? Kita harus melihat lagi ayatnya yang ke-14. Janganlah menempuh jalan orang fasik. Berarti yang disebut mereka ini adalah jalan orang fasik dan jalan orang jahat. Kita kembali kepada ayat ke-17. Di sana kita mendapatkan bahwa roti kejahatan, roti kejahatan itu rotinya itu lechem, ya, tetapi diiringi dengan kata resha. Jadi lechem, Bethlehem, rumah roti. Nanti Natal kita akan mempelajari lebih jauh mengenai Bet, itu rumah, lechem, ya. Ini CH itu harus suaranya. Bethlehem, rumah roti. Sekarang disebut lechem kesukaran, roti kesukaran. Lechem kejahatan, dari rehem resha. Resha ini selalu kejahatan, ya. Makanya bahasa Ibrani ini resha. Itu kejahatan, lechem resha, roti kejahatan. Nah, khusus untuk kata roti, roti ini adalah sesuatu yang seharusnya menyambung hidup kita. Ya, selama kita hidup, kita tidak bisa jauh dari roti ini. Ya. Yohanes 6 ayat ke-50, sekali lagi kita baca. Yohanes 6, inilah dia tunjuk dirinya sendiri, roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Tetapi dalam Amsal 4 ayat 17 dikatakan, karena mereka makan roti kejahatan. Kejahatan yang sangat jahat, fasik. Mereka itu adalah orang-orang jahat makan roti. Jadi coba matikan handphonenya tuh. Jadi
kalau mau masuk gereja ingat handphone itu mesti mati, ya, supaya kita hidup. Karena mereka makan roti kejahatan dan minum anggur kelaliman. Roti dan anggur tidak bisa dijauhkan dari hidup orang Israel. Saudara ingat ceritanya pesta kawin di Kana ketika mereka kehabisan anggur. Lalu Yesus bikin mujizat dari air biasa menjadi air anggur. Lalu orang-orang yang minum anggur yang ajaib itu berkata begini, biasanya orang memberi anggur yang baik dulu, baru lama-lama yang kurang baik. Tetapi engkau mempunyai anggur yang baik terus-menerus. Sangat jauh berbeda dengan anggur kelaliman ini. Ya. Di dalam Ibrani pasal 7, di sana Rasul Paulus menerangkan tentang Melkisedek ayat 1 mulai. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan imam, saudara yang baca, Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Ayat 2. Ayat 2. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. 3. Ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Ayat 4. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. 5. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Nampaknya dalam Ibrani ada yang terlewat. Tetapi kita lihat Kejadian 14. Di dalam Kejadian 14 kita mulai baca dari ayat 14. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih. Ulangi kata terlatih. Latihan itu tidak enak. Latihan itu melelahkan. Latihan itu tidak enak. Tetapi akhirnya nanti saudara akan lihat. yakni mereka yang ingin lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. 15. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hambanya, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejarkan musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsik. Terus dibawanya kembali segala harta benda itu juga. Lot, anak saudaranya, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. 17. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja bersama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Perhatikan oleh saudara istilah-istilah raja. 18. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Itu yang dibicarakan oleh Ibrani 7 tadi. Ya. Melkisedek Raja Salem, Raja Damai, Raja dari Yerusalem itu 4000 tahun yang lalu, itu Melkisedek
Raja Saleh membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. 19. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Saya tidak peduli saudara itu siapa. Saya tidak peduli pendidikan saudara, karena Tuhan tidak melihat pendidikan kita. Siapapun pada sore hari ini mempunyai kesempatan yang sama untuk dipakai oleh Tuhan. Bayangkan loh, dia datang, Melkisedek ini Raja Salem, Raja Damai datang sendiri, memberi roti dan anggur. Siapa yang di dalam perjanjian baru yang berkata, inilah tubuhku, makanlah seberapa banyak kali kamu makan. Roti, dia ambil roti dipecahkan, dan dia ambil anggur, inilah darahku. Maka Yesus adalah Melkisedek dari perjanjian baru, dan Melkisedek adalah Yesus dari perjanjian lama. Bisa diulangi? Yesus adalah Melkisedek dari perjanjian baru. Melkisedek adalah Yesus dari perjanjian lama. Sebab seimbang. Makanya saya harap saudara tidak boleh minder. Di Amerika ada satu orang bapak umur 55 tahun. Istrinya bilang, cari kerja dong. Karena pekerjaan semua dia tidak mampu kerja. Lalu dia melamar ke sana kemari, selalu gagal. Lalu dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau berfirman, Engkau bisa memakai siapa saja. Itu sebabnya saya serahkan hidup saya ini, yang 55 tahun ini kepadamu Tuhan. Pakailah saya sekehendakmu. Amin. Dia keluar rumah, dia cari pekerjaan. Dia masuk ke tempat jual beli mobil, besar sekali. Pak, saya ingin lamar pekerjaan. Semua lowongan sudah tertutup. Bapak mau kerja apa? Saya ingin jual mobil. Biar saya bantu jual mobil Bapak. Nampaknya orang itu percaya, pemilik itu. Boleh, kamu mulai kerja saja. Dan mulai hari itu, dia putar semua nama, semua pabrik, barangkali memerlukan mobil, semua. Kalau diceritakan terlalu panjang. Tetapi Guinness Book of Record menulis nama dia. Dia adalah top seller. Seluruh dunia paling banyak menjual mobil orang ini. Jangan menganggap remeh. Tuhan punya pekerjaan. Walaupun saudara sudah berusia umur lanjut, kalau Tuhan mau pakai, kalau saudara berserah kepada Tuhan, Dia bisa pakai kita. Ya, saya kemarin berkhotbah di Jakarta. Setiap bangun pagi, saya tadi biasanya kalau 4:30 saya lihat pengerja-pengerja sudah bangun, saya lihat dari sudah mulai sapu. Ini 4:30 saya tunggu. Lebih 5 menit tidak ada, lebih 10 menit tidak ada. Saya bersiul baru keluar. Mana yang lain? Tidur. Gimana mau dipakai Tuhan?
Begitu saudara lewat jam 12 malam, kalau saudara tidak bisa tidur atau dibangunkan Tuhan jam 12 malam. Begini rahasia, saya kasih tahu rahasia. Jejalilah, saudara ulangi kata jejalilah. Jejalilah hari yang saudara masuk itu dengan pikiran positif. Dengan pikiran positif. Tuhan terima kasih untuk hari yang baik ini. Tuhan pakai hidup saya untuk mengisi hari ini dengan sukacita. Dengan damai sejahtera. Dengan kekuatan. Dengan kesehatan dari Tuhan. Tuhan, saya serahkan kelemahan saya. Engkau ganti dengan kekuatan daripadamu. Tuhan, saya mau jejali hari ini dengan keberhasilan-keberhasilan apapun yang Engkau percayakan kepada saya. Dan kalau saudara berdoa sedemikian, mengatakan hal yang sedemikian, maka roti dan anggur itu akan saudara nikmati. Saya ingat Bilangan 14 ayat 13. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, jikalau hal itu kedengaran kepada orang Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka, 14, mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa engkau Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini. Dan dia Tuhan yang sama ada di tengah-tengah kita. Dan hari ini juga dia bisa bikin mujizat buat saudara. Dan bahwa engkau Tuhan menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka. Waktu awanmu berdiri di atas mereka. Dan waktu engkau berjalan mendahului mereka di dalam tiang awan pada waktu siang dan di dalam tiang api pada waktu malam. Berarti saudara tidak ditinggalkan. Malam ada terang. Siang ada keteduhan. 15. Jadi jikalau engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang engkau itu nanti berkata, 16. Oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka, maka ia menyembelih mereka di padang gurun. Musa ini yang doa. Bukankah doanya ini positif? 17. Jadi sekarang biarlah kiranya apa? Kekuatan Tuhan itu. Haleluya. Nyata apanya? Kebesarannya. Seperti yang kau firmankan. 18. Tuhan itu berpanjangan sabar. Dan kasih setianya berlimpah-limpah. Dijejali apa tuh Tuhan? Hal-hal yang positif. Padahal Tuhan sudah marah. Dijejali hal yang baik. Berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya. Kepada keturunan yang ketiga dan keempat.